Ini lagi rame berita tentang korupsi yang membuat negara kita ini rugi Rugi. 271 T. Nah, beda dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu lebih kepada rasa tenang. Terus apa sih yang membuat mereka itu seperti itu? Ini lagi rame berita tentang korupsi yang membuat negara kita ini rugi Rugi. 271 T. 271 T itu berarti 271 ribu miliar. Nah, ini tuh fenomena apa, Bi? Ya emang ini luar biasa ya, sekarang banyak banget ini orang korupsi. Bertubi-tubi kita lihat orang-orang korupsi. Ini fenomena keserakahan yang semakin hari semakin banyak dan banyak dilakukan terutama oleh kalangan pejabat, termasuk juga selebriti atau pejabat plus selebriti gitu. Jadi orang semakin hari itu semakin serakah, greedy, rakus. Orang tidak peduli lagi halal dan haram. Orang sudah tidak lagi punya rasa malu. Orang sudah tidak peduli merugikan orang lain. Itu kan merugikan, bahkan merugikan negara. Itu artinya merugikan rakyat banyak. Parah banget ya, Bi? Iya, semakin hari ini semakin parah pada hari ini. Kita bisa lihat. Terus apa sih yang membuat mereka itu seperti itu? Ada banyak penyebab, Kak. Jadi penyebab pertama ya dari sisi pribadi itu orang tidak punya kontrol diri. Ya, kontrol diri yang terbaik itu sebenarnya adalah keimanan. Jadi kalau dia tidak punya iman yang baik, dia tidak merasa bahwa apa yang dia lakukan itu akan dihisap. Dia tidak merasa bahwa ada malaikat yang mencatat amal perbuatannya. Dia tidak merasa takut dosa. Ini karena dia tidak punya iman. Coba kalau dia itu punya iman, maka dia pasti akan takut melakukan perbuatan itu. Jadi dia kalau orang punya iman itu dia merasa diawasi oleh Allah SWT. Tapi kalau tidak punya iman, bablas itu. Itu salah satu faktor karena tidak punya iman. Masalah yang lain itu memang manusia itu kan memang diciptakan tidak pernah merasa puas. Jadi dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, barang siapa yang diberikan 2 buah lembah harta, maka pasti menginginkan yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa memenuhi rongga dada anak Adam kecuali mati. Nah, maksudnya, dan tidak ada yang bisa memuaskan ya, anak Adam kecuali mati. Jadi memang nggak puas-puas. Jadi kalau sudah dapat 2 harta, pingin 3, 3 pingin 4, dan seterusnya. Dan yang lain itu adalah karena memang sistem kita tidak mencetak manusia-manusia yang beriman dan bertakwa, dan sistem yang tidak bisa mencegah kerakusan itu berkembang di tengah masyarakat gitu. Apakah dari korupsi itu dia tuh ingin menjadi bahagia, Bi? Ya dia kira memang itu bahagia, Kak, tapi yang dia kejar itu adalah kesenangan yang tidak puas-puasnya. Jadi ada bedanya antara senang dengan bahagia. Jadi kalau yang namanya senang itu ya proses elektrokimiawi di otak kita. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu, maka ada zat dopamin terpompa dalam darah kita dan itu akan memunculkan rasa senang. Nah, rasa senang yang seperti ini itu candu. Jadi kalau dia dapat uang dalam jumlah besar, itu dia muncul senang. Jadi kalau dia mendapatkan, dia misalnya korupsi ya, korupsi 1M gitu, dia senang ketika dia dapat. Kemudian besok 1M lagi, dia senang lagi. Lalu kemudian setelah itu dia dapat 1M. Nah, muncul rasa udah nggak puas gitu. Nah, dia biar dapat rasa senang yang sama itu dia butuh 2M. 2M nggak cukup, 3M. Terus begitu, dia nggak selesai-selesai. Jadi kesenangan itu memang tidak ada batasnya. Itu namanya
kesenangan. Itu malah membuat orang semakin kecanduan. Dia nggak bisa hidup tanpa kesenangan. Nah, sehingga makin korup lah dia. Nah, beda dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu lebih kepada rasa tenang. Jadi bukan rasa senang, tapi rasa tenang. Kenapa punya rasa tenang? Bagi seorang muslim, bahagia itu adalah ketika dia tahu Allah itu ridho terhadap amal yang dilakukan, terhadap perbuatan yang dilakukan. Maka dia merasa tenang karena Allah meridhoi amal perbuatannya. Gitu. Jadi beda sekali kan antara kesenangan dengan kebahagiaan. Nah, kan tadi rasa senang itu gak ada puasnya, terus candu. Terus apakah gak boleh mencari kesenangan? Ya. Mencari kesenangan tidak dilarang dalam Islam. Batasannya adalah apakah dia mendapatkan itu dengan cara yang benar atau tidak. Apakah caranya itu Allah ridho atau tidak. Nah, kalau dia tidak mempertimbangkan Allah, maka kemudian dia nggak akan bisa lepas dari kecanduan tadi. Jadi fitrah saja sebenarnya manusia itu suka terhadap harta, suka terhadap tahta, suka terhadap cinta misalnya. Kan tiga ini sumber kesenangan. Harta, tahta, cinta itu adalah sumber kesenangan. Itu boleh kita dapatkan. Asalkan tadi tidak melanggar syariat Allah, aturan Allah. Sekarang nih banyak anak muda yang pingin cepat kaya atau pingin terkenal gitu. Ini fenomena apa, Wi? Ya, kita hidup di era flexing, Kak. Jadi banyak sekarang anak-anak muda pengen cepat kaya, pengen cepat tenar, pengen cepat menjadi kemudian pengen ditunjukkan kepada banyak orang. Ya itu tadi, di zaman media sosial itu semakin banyak orang-orang berburu kesenangan secara instan. Jadi kan kasus yang 271T itu kan dilakukan oleh orang yang masih muda. Salah satunya kan Crazy Rich dari Malang ya. Mbak siapa itu namanya. Kemudian yang satunya kan suaminya artis. Itu juga mewah sekali kan pernikahannya gitu. Dan orang punya banyak obsesi, pingin seperti mereka. Anak-anak muda kan banyak pingin seperti itu. Wah, ganteng, cantik pasangannya gitu, kaya, pernikahannya mewah, punya pesawat pribadi gitu, pergi ke luar negeri jalan-jalan gitu. Nah, itu bagian dari kesenangan, dan kesenangan itu tadi candu gitu. Nah, apalagi itu semakin marak karena memang ditunjukkan lewat media sosial. Banyak kan orang flexing menunjukkan keberhasilannya. Jadi yang yang nggak punya itu ya pingin meniru. Jadi pingin seperti mereka yang terkenal itu. Tapi ya tadi itu melupakan aturan Allah. Jadi kesenangan yang jauh dari ketenangan. Jadi kalau ingin mencari kesenangan itu yang harus tetap mengikuti aturan Allah ya. Iya betul. Kalau kita ingin mencari kesenangan itu mestinya tetap mengikuti aturan panduan dari Allah SWT. Dan insya Allah kesenangan itu akan berkah, menjadi kenikmatan yang terus bertambah. Jadi berkah itu kan kenikmatan terus bertambah.